Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober tahun 2021. Perlu kita ketahui bersama, ibadah minggu ini akan dilayani oleh Saudari Vikaris Berlian Mega, beliau dari Jemaat Gresik. Dan ibadah minggu ini akan menggunakan tata ibadah khusus sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19. Kita patut bersyukur pada hari ini, kita masih diberi kesempatan untuk berbakti, walaupun kita lakukan di gedung gereja secara terbatas dan di rumah masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita saat ini adalah ibadah minggu di bulan Ekumene. Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, senantiasa menghendaki agar kita hidup saling melengkapi dan saling melayani satu dengan yang lain di dalam kasih. Untuk mewujudkan kesatuan tubuh Kristus, marilah bersama umat percaya di segala tempat kita menyembah dan datang kepada Tuhan melalui ibadah minggu ini. Marilah kita mempersiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk beribadah kepada Allah. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama memuliakan Allah dengan pujian dari NKB nomor 17. Kita nyanyikan bait yang pertama, Agungkan Kasih Allahku. Tergapailah karena kasih-Nya Agung, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Kasih Allah Agung, tiada bandingnya. Teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di sini, mari kita bersaat teduh sejenak untuk menenangkan pikiran kita dan menyadari akan keberadaan Tuhan di dalam ibadah saat ini. Ibadah minggu pada saat ini kita lakukan dengan pengakuan pertolongan kita ada dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Nya dan yang kekal kasih setia-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Tema ibadah pada minggu saat ini sesuai dengan kalender gerejawi, yakni menghayati di bulan ekumene untuk hidup bersama dalam kepedulian, yang didasari oleh firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 9 dan 10 yang berbunyi demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan mengajak kita untuk selalu berbuat baik kepada siapapun itu. Tuhan juga mengajak kita untuk membaca hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selama 6 hari lamanya kita beraktivitas, kita berinteraksi langsung dengan keluarga kita, dengan sesama kita, dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Kita melakukan kegiatan kesibukan kita setiap hari, tanpa disadari ada banyak hal yang mungkin kurang baik yang kita lakukan, yang menjadi catatan terhadap saudara, terhadap teman, terlebih terhadap Tuhan. Jemaat yang mengasihi Tuhan, bagaimanakah keberadaan kita saat ini? Sudahkah kita mengasihi sesama kita? Sudahkah kita mengasihi Tuhan kita? Mari kita sejenak mengintrospeksi diri, mari kita berdoa dan mengaku segala kesalahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan hati tertunduk tapi kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Engkau yang maha mengetahui dan mengenal keberadaan kami, jauh daripada kami mengenal diri kami sendiri ya Tuhan. Inilah keberadaan kami Tuhan, rapuh, hina, berdosa. Kami melakukan kesalahan terhadap saudara-saudari kami, terlebih kepadamu. Kami tidak mengasihi saudara-saudari kami, terlebih kepadamu. Kami memohon ampun ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan ajarkan kami Tuhan untuk tidak mengulang-ulang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena kita memperoleh pengampunan dari Tuhan, marilah kita berdiri. Kita menerima berita anugerah yang diambil dari Roma 5 ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Mari bersama kita menanggapi berita anugerah dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 460, bait pertama dan kedua, Jika Jiwaku Berdoa. Jika
jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku. Ajar aku, terima saja pemberian tanganmu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Untuk doa dan pembacaan Alkitab akan dilakukan oleh salah satu majelis. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Markus 10 ayatnya yang ke-17 sampai dengan 31. Sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, pagi hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, sehingga kita diperbolehkan untuk membangun ibadah pagi hari ini. Bapa, pagi hari ini kami ingin belajar akan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, untuk kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terlebih-lebih hamba-Mu, Vikar Berlian Mika, yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi, berilah roh kemampuan. Biarlah kami dapat mengerti apa yang disampaikan, hanya kehendak-Mu saja yang terjadi. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan kita Markus 10 ayatnya yang ke-17 sampai dengan 31, yang demikian firman Tuhan. Orang kaya sukar masuk. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik
selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, dan jangan mengucap saksi dusta. Jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor onta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian lagi bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, terlebih melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang ada di rumah. Ya, shalom. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ada sebuah permainan bola. Mungkin Bapak Ibu dan Saudara yang ada di sini maupun yang ada di rumah sudah tahu atau mengetahui permainan bola ini.
Jadi permainan bola ini adalah setiap bola diberikan nama-nama masing-masing peserta. Kira-kira pesertanya ada 40 orang begitu, terus bolanya ada 100 lebih. Nah, tugasnya adalah yang pertama mencari bola dengan namanya sendiri-sendiri. Nanti siapa yang cepat, dia akan memperoleh hadiah. Dia akan menjadi pemenang. Kemudian dimulailah permainan, mereka mencari namanya sendiri-sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Setelah sekian lama, yang menang hanya 1-2. Karena ternyata mereka hanya fokus pada namanya sendiri. Fokus mencari bolanya sendiri. Dan ironisnya, bila mereka mendapat bola nama orang lain, akan mereka buang. Atau bahkan mereka injak supaya semakin masuk ke dalam. Agar tidak ada yang menang selain dirinya sendiri. Nah, tetapi yang kedua, instruksi yang kedua, ini game yang sama tetapi peraturannya berbeda begitu ya. Jadi mencari bola dengan namanya orang lain. Nah, ketika mencari bola dengan nama orang lain, tidak dengan waktu lama, banyak sekali yang memperoleh, banyak sekali yang menang. Ternyata apa? Mereka tidak fokus pada dirinya sendiri. Mereka mengambil bola, lalu segera memberikan ke orang lain. Mendapat bola, memberikan ke orang lain. Jadi secara singkat, mereka banyak memenangkan permainan dalam game tersebut. Nah, inilah yang membedakan antara mencari nama sendiri untuk diri sendiri atau mencari bola untuk orang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, bacaan kita diawali dengan Yesus yang hendak meneruskan perjalanannya dari penginapannya. Yang diduga ini penginapannya di Perea begitu ya, dari pasal-pasal berikut, pasal-pasal sebelumnya. Kemudian ketika Yesus hendak melanjutkan perjalanannya, ada orang datang berlari menghampiri Yesus. Kemudian orang itu yang tidak disebutkan namanya, tetapi diduga adalah pemuda yang kaya raya. Ia bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, anehnya Yesus di sini justru bertanya balik. "Mengapa engkau katakan aku baik?" Pertanyaan Yesus ini sebenarnya dimaksudkan untuk membuat orang muda itu berpikir bahwa tentang identitas Yesus, kebenaran akan Yesus. Pertanyaan itu merupakan pertanyaan tidak langsung tentang keilahian diri Yesus, sebab kebaikan dan keadaan tidak berdosa hanya dimiliki oleh Allah itu sendiri. Nah, kemudian Yesus melanjutkan pengajarannya bahwa ia mengatakan perintah Allah, taatilah perintah Allah, yang biasanya kita baca di kitab Keluaran begitu ya. Di kitab Keluaran itu di sini Yesus mengatakan tidak secara urut. Yesus mengatakan bahwa jangan membunuh. Mari mentaati perintah Tuhan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, dan hormati ayah ibumu. Nah, itu yang dikatakan Yesus. Nah, orang muda tadi langsung menyelonong, "Tuhan, aku sudah melakukan itu semua dalam kehidupanku pada masa mudaku." Tetapi yang dimaksud Yesus di sini adalah jangan mengurangi hak orang lain. Mungkin yang dimaksudkan untuk menunjukkan perintah ke-10 yang berhubungan dengan keserakahan. Sebenarnya pemuda tadi mengatakan, "Tuhan, aku sudah melakukan itu." Itu tidak salah. Dia tidak berbohong. Karena mungkin dia sudah menghormati ayah ibu begitu, sudah tidak berzina. Tetapi Yesus mengatakan bahwa kebenaran itu adalah ketaatan yang lahiriah saja.
atau kebenaran menurut para ahli Taurat, orang-orang Farisi. Karena yang Yesus maksud di sini adalah mengurangi hak orang lain. Yesus memasuki inti permasalahan pemimpin muda itu, yakni pemuda itu terlalu terikat dengan hartanya, terlalu mencintai kekayaannya dibanding mencintai Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, jadi perbuatan baik saja, apalagi baik yang menurut orang-orang Farisi, menurut ahli-ahli Taurat, itu tidak akan membuat seseorang memperoleh hidup yang kekal. Karena hidup yang kekal diperoleh dengan menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan tidak menyangkal kemungkinan bahwa setiap orang akan diselamatkan. Dia hanya mengatakan bahwa hal itu sulit sekali. Itu bagaikan orang kaya yang sulit masuk surga. Seperti unta masuk lubang jarum di ayat yang ke-24 dan 25 tadi. Itu tidak mungkin ya unta masuk ke lubang jarum. Tetapi kembali lagi, semua itu bisa menjadi mungkin apabila Tuhan berkehendak. Perkataan Yesus juga bukan mengajarkan bahwa orang miskin lebih mudah masuk surga begitu. Atau bahwa setiap orang harus melepaskan kekayaannya. Namun setiap orang harus menyadari kebutuhannya akan Allah. Semua orang harus sadar bahwa tidak ada sesuatu apapun yang bisa dilakukan untuk memperoleh hidup kekal. Karena hidup kekal hanya bisa diperoleh dengan harga yang sangat mahal, yaitu melalui pengorbanan Yesus sendiri. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama meneladani Yesus dan mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diajak oleh Tuhan untuk melepaskan kecintaan kita akan duniawi kita. Karena ini bisa menghalangi kita untuk menjadi pengikut Tuhan yang baik. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan melalui pengorbanan harus kita syukuri. Jadi Tuhan sudah mengorbankan dirinya untuk kita, maka kita harus bersyukur. Kita selamat bukan karena perbuatan baik kita, namun karena anugerah-Nya. Nah, sebagai ungkapan syukur itu, maka mari kita saling berbagi, begitu intinya. Mari kita saling berbagi, kita saling peduli dengan sesama kita. Kita tidak perlu menunggu berkelebihan dulu, baru kita berbagi. Karena banyak sekali orang-orang itu, ya semoga di GKJW Simomulyo di sini tidak ada ya begitu. Jadi orang itu mau memberi, mikir-mikir dulu. Wah, aku ini belum beli ini itu, belum punya ini itu, masa mau memberi? Atau berpikir lain, saya itu bekerja pagi, pulang malam, masa saya harus memberi? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebenarnya pemikiran-pemikiran tersebut merupakan suatu hal yang membuat kita tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita masih secara tidak langsung mencintai harta kita dibanding Tuhan. Padahal Tuhan juga memberi perumpamaan bahwa orang yang kaya akan susah masuk surga, seperti unta akan masuk dalam lubang jarum. Ini bukan berarti bahwa kita semua tidak boleh kaya raya begitu nggih. Jadi kita boleh kaya raya. Tetapi kita diingatkan kembali agar kita tidak mencintai harta kita melebihi apapun, apalagi melebihi cinta kepada Tuhan. Mari kita menjadi orang kaya yang memperoleh kekayaan itu dengan jujur. Mari kita berbagi dan peduli kepada orang sekitar yang membutuhkan. Karena Tuhan berjanji akan melipat gandakan 100 kali lipat di ayat yang ke-30. Jika kita mau mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Tetapi tentu tidak berfokus pada duniawi, tetapi berfokus pada Yesus dan Injil. Dan satu lagi, karena tadi bacaannya diganti 100 kali lipat begitu, terus fokus kita, motivasi kita memberi untuk mendapat ganti 100 kali lipat juga bukan begitu. Karena sekali lagi,
itu berbagi sebagai ungkapan syukur kita. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita, karena Tuhan telah menebus kita, maka kita harus saling berbagi, peduli dengan orang lain, dan saling memberi dengan tulus dan ikhlas. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mempunyai cuplikan video, mungkin minta tolong operator ditayangkan. Iya, itu tadi video singkat tentang seseorang yang awalnya itu hanya fokus pada diri sendiri, ya, mau makan menyuapi diri sendiri, tetapi pada akhirnya sendok-sendoknya patah dan tidak jadi makan. Kemudian ada ide bahwa satu orang dibantu dengan orang lain menyuapi yang lain, maka semua akan saling makan, akan saling mendapat suapan. Dari video ini kita dapat memikirkan orang lain, bukan hanya diri kita sendiri. Jadi jangan sampai ada yang kenyang semakin kenyang begitu, yang lapar semakin lapar, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Mari kita bersama-sama di bulan Ekumene ini, kita peduli kepada orang lain. Baik kita yang kaya maupun yang belum, mari kita memberi dengan tulus kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan. Sehingga keberadaan kita berarti bagi orang-orang di sekitar kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Selesai, pengakuan iman rasuli akan dipimpin oleh salah satu majelis. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Warta jemaat akan disampaikan oleh salah satu anggota majelis. Bapak Ibu yang terkasih, untuk warta lisan pada Minggu hari ini 10 Oktober 2021. Yang pertama yaitu untuk ibadah Rabu tanggal 13 Oktober 2021 pukul 19.00 dengan materi sosialisasi dauran pemilihan penetua dan diaken Jemaat GKJW Simomulyo dengan pelayan firman Bapak Pendeta Galuh Iria Krislumadyo dilaksanakan secara online Zoom dan terpusat di gereja. Lalu yang kedua, Jemaat Simomulyo mengadakan kegiatan peduli kasih di mana dengan menghimpun dana untuk ditujukan kepada warga jemaat Simomulyo yang pada saat ini kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari karena COVID-19. Dengan dukungan dana mohon ditransfer ke rekening bank sebagai berikut. Mungkin bisa ada di layar monitor. Untuk BRI itu atas nama GKJW Simomulyo, sedangkan Bank BCA atas nama Bapak Pendeta Galuh Iria Krislumadyo. Terima kasih atas perhatian dan Tuhan Yesus memberkati. Lalu yang ketiga, untuk doa Senin pagi akan dilaksanakan pada hari Senin 11 Oktober 2021 pukul 4.30 sampai dengan pukul 5 pagi dengan pelayan firman Bapak Pendeta Galuh dan Bapak Penetua Suwarno yang akan dilaksanakan secara online Google Meet dengan link menyusul. Dari pastoral, ibadah doa malam yang akan dilayani oleh Bapak Penetua Petrus Wagiyo akan dilaksanakan pada hari Kamis 14 Oktober 2021 pukul 19.00 secara virtual dan Google Meet menyusul. Lalu untuk hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pukul 4.30 sampai 5 pagi doa Sabtu pagi di mana akan dilayani oleh Bapak Pendeta Galuh secara online dan Google Meet nanti menyusul. Saya kira itu untuk warta gereja. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita naikkan syafaat kita dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan, kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami boleh mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ini Tuhan tidak hanya kami dengar, melainkan mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami Tuhan untuk memberi, untuk peduli kepada orang sekitar kami. Menjadikan kami orang kaya yang baik hati, yang mampu memberi, begitupun tidak harus berkelebihan terlebih dahulu baru kami mau memberi. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan setiap pribadi-pribadi kami.
Tuhan yang ada di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati presiden hingga pemerintah pelosok, sehingga dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan adil dan bijaksana. Begitupun seluruh masyarakat Indonesia, Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kami semua memiliki kedamaian, kesejahteraan, keamanan, dan persatuan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk tenaga medis yang saat ini masih berjuang dalam mengupayakan pencegahan penyebaran virus corona. Kami menyerahkan semua tenaga medis ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang mampu melindungi dan juga menjaga, memberikan kesehatan bagi tenaga medis. Begitupun Tuhan bagi saudara-saudari kami yang saat ini terkena virus corona, Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah kesembuhan Tuhan, kesehatan, sehingga di lain waktu dapat beraktivitas kembali seperti sebelumnya. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Bapak Sri Hadiono yang saat ini dirawat di rumah sakit. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Bapak Sri Hadiono dapat sembuh melalui makanan, minuman maupun obat-obatan yang diberikan oleh dokter, maupun Tuhan jamah langsung dengan tangan kuasa Tuhan, sehingga Bapak Sri Hadiono dapat bersukacita kembali karena kesembuhannya dan berkumpul bersama dengan keluarga. Kami menyerahkan semuanya Tuhan, yang sakit, yang sudah sepuh, ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan, keharmonisan di dalam keluarganya. Kami juga menyerahkan untuk anak-anak kami, adik-adik kami yang saat ini masih bersekolah, Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan roh kecerdasan, sehingga adik-adik kami dapat meraih ilmu yang berguna bagi masa depannya. Begitupun adik-adik kami yang saat ini sudah mulai bertatap muka, kiranya Tuhan juga menjaga. Tuhan menjauhkan dari COVID-19 maupun mara bahaya yang lainnya. Kami juga menyerahkan setiap keluarga kami masing-masing, pribadi kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Bentuklah kami seturut dengan kehendak Tuhan. Begitupun pergumulan kami Tuhan, kami meyakini dengan bertekun dan berserah penuh kepadamu, kami akan memiliki jalan keluar, karena Tuhan adalah pegangan hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan gereja, baik di lingkup majelis jemaat, majelis daerah, majelis agung, terkhusus GKJW Jemaat Simo Mulyo. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanannya, mulai dari pendeta, majelis, badan pembantu, komisi, dan juga pamong, sehingga dapat melayani dengan tulus hati, dengan baik dan sukacita, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitupun untuk PKT Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga berjalan dengan baik dan dananya dicukupkan. Tuhan, demikianlah segala doa dan permohonan kami. Kami memohon ampun daripadamu apabila dalam kami membangun ibadah terselip dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa kami akan dilengkapi dengan pujian doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari makanan yang secukupnya. Ampuni
Ungkapan syukur jemaat akan dipimpin oleh salah satu majelis jemaat. Bapak Ibu, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas limpahan rahmat serta berkat-berkat-Nya bagi kita yang sudah kita terima sepanjang hari hingga pagi hari ini. Adapun dasar persembahan kita terambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama, yang demikian firman-Nya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Mari Bapak Ibu, kita kumpulkan persembahan kita dengan diiringi nyanyian dari Kidung Jemaat 467 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Mari Bapak Ibu, persembahan ini kita serahkan kepada Tuhan. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Biarlah persembahan ini menjadikan kita di dalam kita bergereja. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Pagi hari ini kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Sepanjang hari ini kami telah menerima berkat Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga kami dapat mengumpulkan persembahan yang kami ambil dari sebagian berkat Tuhan pada kami. Sucikan persembahan ini Tuhan, supaya persembahan ini dapat kami gunakan untuk sarana prasarana di dalam kami bergereja, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kami yang sudah memberikan persembahan ini. Berkati pula Bapak, Ibu, Saudara yang mengelola persembahan ini. Biarlah roh kejujuran dan kemampuan dari Tuhan menyertai Bapak, Ibu, Saudara yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan yang kudus. Amin. Jemaat tetap berdiri. Dengan tetap berdiri, mari kita undur dari hadapan Tuhan dengan damai dan penuh sukacita. Mari di bulan ekumene ini kita peduli kepada orang lain, orang di sekitar kita.
Mari kita saling berbagi, mewartakan kebaikan, memperjuangkan keadilan, tidak mencintai harta kita sendiri, namun mencintai Tuhan Yesus seumur hidup kita. Sehingga keberadaan kita bisa berbagi bagi orang-orang di sekitar kita seumur hidup kita. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 210, bait pertama dan kelima, Kuutus Kau. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus Kau mengabdi bagiku. Kuutus Kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Kuutus Kau mengiring langkahku, karena Bapa mengutusku. Kuutus Kau. Mari bersama-sama kita memohon berkat. Allah Bapa Sang Pencipta kehidupan memberkati dan menyertai kita. Tuhan Yesus Kristus Sang Firman hidup memimpin dan menerangi jalan hidup kita. Serta Roh Kudus Sang kebenaran sejati menguatkan dan menghibur kita dari saat ini, di tempat ini, sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, selamat pagi. Ya, perkenalkan, nama saya Berlian Mega, biasa dipanggil Mega. Saya berasal dari GKJW Sidoarjo, Jember. Dan saat ini saya menjalani vikar pertama di GKJW Jemaat Gresik. Oleh sebab itu, apabila Bapak Ibu Saudara main-main ke sana, monggo singgah ya. Saya ada di gereja di lantai yang kedua. Nah, demikian perkenalan singkatnya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada PHMJ Jemaat Simomulyo yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, sudah beribadah bersama-sama dengan saya. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.